Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gudang Ilmu Channel. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa subscribe ya. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang gimana cara menghitung kontribusi nilai tuton dan UAS pada mata kuliah. Teman-teman nih yang baru mengerjakan UAS atau ujian akhir semester, tentu penasaran kan berapa ya nilai yang kita dapatkan. Nah, terutama nih pada ujian online atau UO, itu nilai kita kan sudah tertera ya di komputer dan kita mengetahuinya. Nah, dalam video ini aku akan membahasnya. Mohon disimak ya. Yuk, kita langsung akan bahas. Oke, teman-teman, akan kita bahas ya bagaimana cara melihat persentasenya. Kemudian nanti akan saya bahas juga tentang bagaimana cara menghitungnya. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa untuk penilaian tutorial itu ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian tutorial tatap muka atau dikenal dengan TUWEB ya. Nah, itu sebesar 50%. Kemudian ada penilaian tutorial online atau tuton ya. Ini untuk teman-teman ya yang ngambil non TTM, saya juga ngambil non TTM ya. Itu kontribusinya 30%. Nah, selanjutnya ada penilaian tugas mata kuliah. Ya, ini untuk teman-teman yang tidak mengambil tuton, itu akan dimasukkan ya ke tugas mata kuliah. Nah, itu ternyata kontribusinya sangat kecil ya, teman-teman. Nilai tugas mata kuliah berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah sebesar 20% dan berlaku hanya pada semester berjalan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Teman-teman ya, di sini ada catatan. Nilai TTM akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah atau TAP hanya jika skor UAS mencapai minimal 30%. Jadi kata kuncinya adalah ya mahasiswa, termasuk saya juga, itu harus bisa UAS itu minimal 30%. Ya, itu minimal banget. Kalau misalnya seandainya nih nilai tuton saya misalnya 90% atau bahkan 100, tapi UAS saya tidak sampai 30%, maka sudah bisa dipastikan saya mendapatkan nilai E. Nah, ini teman-teman yang perlu tahu. Begitu ya. Ini kita sumbernya dari katalog sistem penyelenggaraan Universitas Terbuka yang terbaru ini. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitungnya. Oke, untuk berikutnya biar lebih mudah memahaminya, aku masukin dalam tabel. Nah, di sini ada jenis tutorial, kemudian kontribusi dan kontribusi UAS, begitu juga dengan cara kontribusi. Nah, kita lihat di sini ada TTM atau TUWEB. Ya, tutorial webinar itu 50% kontribusinya dan kontribusi UAS itu 50% ya. Terus ada tuton. Nah, tutorial online 30%, maka kontribusi UAS-nya 70%. Nah, di sini ada TMK terakhir ya, adalah kontribusinya 20%. Adapun untuk kontribusi UAS-nya 80%. Seperti yang saya katakan tadi, secara kontribusinya nilai UAS harus minimal 30%. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat di sini bahwa nilai tutorial berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila nilai UAS yang benar mencapai minimum 30%. Nah, di sini aku akan memberikan contoh ya, misalnya nih pada ujian bahasa Indonesia, ini yang aku alami ya, ketika ujian online, itu terdiri dari 50 soal. Maka minimal harus bisa menjawab 30% atau ya setara dengan 15 soal yang benar gitu. Supaya nilai tutorial berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah. Waktu aku kemarin ujian ya bahasa Indonesia, itu aku bisa pas nilai terakhirnya aku lihat ternyata benarnya 41. Berarti ya sekitar 80% lah ya, atau 82%. Berikutnya ya seperti aku katakan, maka meskipun nilai tutorial atau web, tuton atau TMK mendapat 90% atau bahkan 100%, tidak akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah jika UAS tidak mencapai 30%. Jadi, mahasiswa akan mendapat nilai akhir mata kuliah E. Itu ya, teman-teman. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai tuton. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui bahwa tuton itu terdiri dari 3 komponen. Apa saja? Yang pertama adalah
absensi atau presensi ya, kehadiran, kemudian diskusi dan tugas. Ya seperti yang kita ketahui bahwa untuk diskusi kan ada 8 ya, dan kemudian ada 3 tugas. Nah, di sini masing-masing ada kontribusinya teman-teman ya. Kalau untuk presensi, kontribusinya 20% untuk nilai tuton, akhir tuton ya. Kemudian untuk diskusi itu 30%. Dan tugas itu cukup besar ya, yaitu 50%. Oke, langsung saja ya kita coba. Misalnya nih, misalnya presensi itu mendapat nilai 90. Kemudian diskusi itu 80 dan tugas itu sekitar 70. Maka nilai akhir tuton kita dari 3 komponen tadi sebesar 77. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi masing-masing ada kontribusinya. Nah, berikutnya cara menghitung nilai UAS. Kalau dari pengalaman aku tadi ya, waktu aku ujian online bahasa Indonesia, itu aku benar 41 dari 50. Nah, kita coba langsung ya. Oke. Berarti nilai aku adalah 82 ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Nah, sekarang tadi seperti kita bahas bahwa nilai akhir mata kuliah pada satu semester itu terdiri dari kontribusinya adalah nilai tuton dan nilai UAS. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Baik, di sini sudah ada tabelnya ya, bahwa nilai akhir semester aku ini secara otomatis aku buat. Total nilai tuton itu yang tadi ya 77 dan nilai UAS aku adalah 82. Nah, akhir semester yang aku dapatkan dari nilai mata kuliah itu 80,5 ya. Dari 80,5 ini kalau misalnya kita konversi dalam huruf, maka akan kita dapatkan ya, kita lihat di sini 85 berarti aku mendapatkan nilai A. Oke ya, karena ketika nilainya di atas 80, maka konversi dari kategori nilainya adalah A. Begitu ya teman-teman, cara menghitung kontribusi nilai UAS dan nilai tuton. Silakan teman-teman cobanya. Dan untuk kalkulator tadi, aku share ya di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk menghitung masing-masing dari nilai teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Gudang Ilmu Channel. Sampai jumpa.